Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fikriyah Munawarah dengan NIM 100113820251137 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mari mengenal hepatitis B. Apa itu hepatitis B? Hepatitis B adalah penyakit liver menular yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi akut dan infeksi kronis yang berkembang menjadi sirosis dan kanker hati. Penularan hepatitis B dapat berlangsung lewat kontak dengan cairan tubuh seperti transfusi darah dan penggunaan jarum suntik. Pada beberapa kasus, virus ini juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Meski begitu, cara penularan penyakit ini paling sering terjadi secara vertikal dari ibu ke bayinya, yaitu saat masa perintal atau proses persalinan. Ada dua bentuk hepatitis B, yaitu yang pertama infeksi virus hepatitis B akut, yaitu penyakit sementara. Terjadi selama 6 bulan pertama setelah seseorang terpapar HBV. Infeksi akut dapat menyebabkan infeksi kronik meski tidak selalu. Yang kedua yaitu infeksi virus hepatitis B kronik, yaitu penyakit jangka panjang. Terjadi ketika virus tetap bertahan dalam tubuh seseorang. Penyakit hepatitis B akut lebih sering terjadi pada orang dewasa, sedangkan yang kronis lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak dibanding dewasa. Adapun gejala dari hepatitis B antara lain ruam, nyeri sendi, lemah, kuning, feses berwarna pucat seperti dempul, warna urin gelap seperti teh, gatal-gatal, hilang nafsu makan, mual, muntah, demam ringan, nyeri perut, pembuluh darah terlihat seperti laba-laba pada kulit atau spider angioma. Berikutnya yaitu penyebab hepatitis B. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B yang menular melalui hubungan seksual ataupun penggunaan jarum tidak steril, darah atau cairan tubuh lain atau misalnya sperma, cairan vagina, ASI, air mata, ludah, dan cairan pada syariawan yang terbuka yang telah terinfeksi dapat menyebarkan virus. Janin dalam kandungan pun bisa tertular oleh ibu jika ibu mengidap hepatitis B. Faktor risiko hepatitis B. Ada banyak faktor risiko untuk hepatitis B, yaitu yang pertama, melakukan hubungan intim tidak aman dengan berganti-ganti pasangan atau dengan seseorang yang mengidap hepatitis B. 2. Menggunakan satu jarum yang sama saat injeksi obat. 3. Melakukan hubungan intim dengan sesama pria. 4. Tinggal dengan pengidap hepatitis B kronik. 5. Bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap hepatitis B. 6. Bekerja pada area yang terpapar dengan darah manusia, misalnya tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, bepergian ke daerah yang tinggi akan infeksi HBV seperti Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, serta Eropa Timur. Selanjutnya yaitu diagnosis hepatitis B. Yang pertama yaitu melakukan tes darah. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi hepatitis B adalah tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendiagnosis ciri-ciri virus hepatitis pada dokter dan memberitahu apakah virus tersebut akut atau kronis. Selain itu, pemeriksaan sampel darah juga dilakukan untuk mengetahui reaksi imunitas tubuh terhadap infeksi HPV atau bisa disebut tes antibodi. Tes darah ini juga bisa dikenal sebagai tes HBCAg. Yang kedua, biopsi hati. Selain sampel darah, dokter mungkin juga akan mengambil sampel jaringan hati untuk melihat apakah terdapat kerusakan pada hati tersebut. Prosedur ini disebut dengan biopsi hati. Yang ketiga yaitu dengan cara pemeriksaan fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati turut dilakukan untuk melihat apakah hati bekerja secara optimal atau tidak. Analisis dilakukan melalui sampel darah dengan melihat kadar enzim di dalamnya. Jika kadar enzim di dalam darah cukup tinggi, ada kemungkinan organ hati mengalami peradangan atau kerusakan. Tes fungsi hati juga memeriksa kadar lainnya, seperti albumin dan bilirurin.
Untuk tahap yang selanjutnya yaitu pengobatan hepatitis B. Untuk pengobatan HPV ini berbeda bagi masing-masing orang tergantung pada saran dokter. Pengobatan hepatitis B tersebut berdasarkan apakah infeksi tersebut akut atau kronis. Yang pertama, infeksi HBV akut. Jika dokter mendiagnosis infeksi hepatitis akut, artinya penyakit ini hanya berlangsung sementara dan akan sembuh dengan sendirinya. Seseorang mungkin tidak membutuhkan terapi khusus, melainkan perawatan sederhana, meliputi lebih banyak beristirahat, menghindari kontak erat dengan orang lain, serta penuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh untuk melawan infeksi. Yang kedua, infeksi HBV kronis. Jika seseorang didiagnosa infeksi hepatitis B kronis, orang tersebut dapat memperoleh terapi untuk menurunkan risiko penyakit hati dan mencegah penularan ke orang lain. Terapinya berupa yang pertama, obat antivirus untuk memperlambat kerusakan hati seperti adefovir atau entecavir. Yang kedua, interferon alfa 2B atau Intron A, obat sintetik dari zat yang diproduksi tubuh untuk melawan infeksi dan digunakan secara injeksi. Dan yang ketiga yaitu transplantasi hati untuk orang yang sudah mengalami kegagalan hati. Tahap yang terakhir yaitu pencegahan hepatitis B. Yang pertama yaitu dengan cara mendapatkan vaksin. Yang kedua, berhubungan seks dengan aman seperti menggunakan kondom, mengetahui status HBV pasangan seksual mana saja. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan obat-obatan. Dan yang terakhir, berhati-hati dengan tindih atau tato. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit menular hepatitis B. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.